Kenal dengan Talha, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talha hijrah dengan istrinya. Kemudian beliau tinggal di Madinah. Satu kali Nabi kedatangan seorang tamu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya datang lapar. Boleh saya minta jamuan?" Nabi tanyakan pada setiap istrinya. Datang ke Sayyidah Aisyah, ada makanan? Kata beliau, tidak. Datang kepada Zainab radhiyallahu ta'ala anha, ada makanan? Kata beliau, tidak. Datang kepada Saudah binti Zam'ah, ada makanan? Kata beliau, tidak. Perhatikan, seorang Nabi saja itu belum tentu mendapati makanan di rumahnya. Saya pernah mendengar riwayat seperti ini. Satu kali saat Nabi itu di pagi hari bersiap untuk sarapan, ternyata di rumahnya Sayyidah Aisyah nggak punya makanan. Anda bayangkan, Nabi di rumah nggak ada makanan. Sayyidah Aisyah kemudian menangis pada saat itu, mengatakan pada dirinya, "Ya Allah, saya zalim ya Allah pada Nabi. Hari ini beliau tidak puasa, tapi saya nggak punya makanan untuk dimasak." Anda tahu apa yang Nabi lakukan? Beliau datangi istrinya, beliau berikan senyuman terbaik, lalu beliau bisikan ke telinganya, "Sayang, tahukah kamu, hari ini aku puasa." Satu kali terjadi, Nabi SAW di hari puasa, riwayat sahih. Di hari puasa, Sayyidah Aisyah lupa, beliau masak. Lalu beliau katakan pada dirinya, "Ya Allah, saya zalim hari ini. Nabi puasa, kok bisa saya masak?" Apa yang Nabi lakukan? Beliau datangi istrinya, beliau berikan senyum terindah, beliau katakan pada istrinya, "Sayang, hari ini aku tidak puasa." Anda bisa bayangkan bagaimana rumah tangga seseorang yang bahkan tidak ada makanan itu masih keluar kalimat-kalimat indah di lisannya. Kalau hatinya tidak lapang, mustahil mendapatkan semua itu. Datang ke rumah Nabi, makanan tidak ada. Kata Nabi, "Tunggu sebentar, saya akan carikan sahabat yang bisa membantu." Ditanyakan oleh Nabi, "Siapa yang bisa menjamu tamu ini?" Mengacungkan tangan seorang bernama Talha. Kata beliau, "Ya Rasulullah, saya yang menjamu." Saat dikatakan, "Talha, kamu siap-siap pulang ke rumahnya." Sampai di rumahnya ternyata bertanya pada istrinya, "Sayang, di rumah kita sekarang ada makanan apa?" Kata istrinya, "Hanya satu porsi untuk anak kita yang sedang lapar sekarang." Perhatikan bagaimana keluarga ini setelah berhijrah belajar dari kenyamanan yang Allah tanamkan dalam jiwanya. Kata suaminya, "Kamu tidurkan dulu anak kita." Saya mau tanya ya pada akhwat teman-teman di sini, kalau ada tamu kemudian dibawa ke rumah ibu, ke rumah teman-teman di sini, tiba-tiba Anda akan menjamu makanan yang ada cuma satu porsi untuk anak Anda yang sedang lapar. Pertanyaan saya, makanan itu akan diberikan kepada tamu atau kepada anak yang sedang lapar? Pilih, tamu atau anak? Masa? Tamu atau anak? Muhajirin? Perhatikan baik-baik. Istrinya berkata tanpa dugaan, "Aku akan tidurkan lebih cepat dari waktu sebelumnya." Anaknya kemudian ditidurkan oleh ibunya. Kemudian suaminya mengambil penyiapan makanan, dibawa ke ruang makan, dijamu tamunya. Kata Talha, "Silakan engkau makan." Kata tamunya, "Saya tidak akan makan sebelum Anda makan dengan saya." Kata Talha, "Saya merasa malu kalau meninggalkan istri saya sendirian. Saya akan temani istri saya untuk makan di tempat yang lain." Jadi tamu itu kemudian makan, Talha kemudian pindah ke satu tempat, terlihat bayangan dari tempat tamu itu. Suami istri ini terlihat sedang makan, nampak seperti makan. Yang satu makan dengan lahapnya, sementara yang satu ternyata sedang pura-pura makan. Hanya membunyikan tempat makanan, padahal tidak ada makanan yang beliau makan. Saya mau tanya pada Anda, bagaimana bisa orang-orang yang hijrah punya kepekaan seperti ini? Dia sendiri masih butuh, tapi saat orang lain terlihat membutuhkan, dia rela memberikan pada apa yang mereka butuhkan. Peristiwa ini ketika terjadi, besoknya datang Talha menghadap kepada Nabi. Kata Nabi, "Selamat ya Talha, telah turun satu ayat dari Allah langsung untuk menghadiahkan kepada dirimu." Turunlah Quran surah ke-59 ayat 9 sampai 10 itu, paling kanan sebelah bawah. "Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah."